Halo semuanya, semoga kalian masih sehat. Dan sekarang kita dengarkan dongeng mengenai Putri Cinderella. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis yang malang bernama Cinderella. Dia hidup bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Sehari-harinya, Cinderella selalu memasak, mencuci, membersihkan lantai, membersihkan semua isi rumah. Ibu tiri dan dua saudara tirinya tidak pernah membantu Cinderella. Namun Cinderella tetap bahagia, tetap gembira bersama sahabat-sahabat kecilnya, binatang-binatang yang ditemuinya setiap hari. Cinderella setiap harinya diperintah oleh saudara-saudaranya untuk melakukan semua pekerjaannya, dan juga ibu tirinya yang selalu menyuruh Cinderella untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Sementara itu di sebuah kerajaan, seorang raja sedang bersedih karena putra satu-satunya, seorang pangeran, sampai saat ini belum menikah. Seorang pangeran yang sangat tampan. Maka raja memutuskan akan menggelar pesta dansa dan semua rakyat akan diundang agar pangeran dapat memilih jodohnya yang kelak menjadi seorang permaisuri. Keesokan harinya, ketika Cinderella sedang membersihkan rumah, seseorang utusan kerajaan datang ke rumah Cinderella dan membawakan sebuah amplop berisi undangan. Dia berkata, "Ini ada undangan resmi dari raja." Ibu tiri segera mengambil undangan itu dan membukanya dan membacanya dan berkata bahwa kalian harus datang ke pesta dansa yang diundang oleh raja karena raja sedang mencarikan calon permaisuri untuk anaknya, yaitu pangeran yang tampan. Mendengar itu, Cinderella pun tertarik dan ingin ikut bersama mereka. "Bolehkah aku ikut datang ke pesta dansa?" Saudara tirinya segera menjawab, "Oh tidak, kamu tidak boleh ikut." Namun tiba-tiba ibu tiri berkata, "Cinderella, kamu boleh datang, tapi kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dulu dan kamu harus datang dengan baju yang sangat indah." Cinderella segera lari ke kamarnya dan mencari baju peninggalan ibunya. Dan dia berkata, "Baju ini peninggalan ibuku dan aku harus memperbaikinya agar kelihatan cantik kembali." Pada saat Cinderella ingin memperbaiki baju itu, ibu tirinya menyuruh Cinderella untuk bekerja. Cinderella langsung meletakkan baju ibunya itu di kamarnya dan Cinderella langsung melanjutkan pekerjaannya. Namun tanpa diketahui oleh Cinderella, sahabat-sahabat Cinderella melakukan pekerjaan baju itu. Mereka mencari kancing dan perhiasan yang sudah dibuang oleh saudara tirinya. Mereka mendapatkan kalung bekas yang kemudian akan dihias di baju Cinderella. Akhirnya Cinderella selesai mengerjakan pekerjaannya. Namun dia tahu bahwa dia tidak akan datang ke pesta dansa karena dia belum siap dengan bajunya dan ini sudah terlalu terlambat. Namun tiba-tiba sahabat-sahabat kecilnya memberikan kejutan bahwa bajunya telah selesai dan menjadi cantik kembali. Cinderella langsung pergi ke tempat saudaranya ke ruang bawah dan berkata, "Aku telah siap." Namun saudara tirinya langsung marah karena kalung yang mereka telah buang ada di baju Cinderella. Cinderella amat sedih. Dia tidak jadi ke pesta dansa. Tiba-tiba ada seorang ibu peri yang datang dan berkata kepada Cinderella, "Janganlah kau bersedih, pergilah kau ke pesta dansa." Namun Cinderella tidak berkata, "Aku tidak akan datang karena aku belum punya baju yang bagus untuk pergi ke pesta dansa." Ibu peri langsung mengayunkan tongkat ajaibnya dan tiba-tiba ada sebuah kereta kencana amat cantik. Dan Cinderella telah berubah menjadi seorang putri yang amat cantik. Lalu mereka segera bergegas ke kerajaan karena pesta dansa telah dimulai. Namun ibu peri berkata bahwa mereka harus segera kembali sebelum jam 12 malam. Saudara tiri Cinderella telah hadir di pesta dansa, namun pangeran tidak tertarik dengan mereka.
Tiba-tiba Cinderella datang dan pangeran sangat tertarik dengan Cinderella. Mereka berdansa sepanjang malam hingga hampir jam 12 malam. Aku harus pergi. Tanpa disadari, salah satu sepatu Cinderella tertinggal di tangga. Mereka berlari cepat pulang ke rumah. Tepat jam 12 malam, mereka berubah kembali. Cinderella menyimpan sepatu kaca yang tertinggal satu. Keesokan harinya, pangeran berkata kepada raja bahwa dia akan menikahi gadis yang ketinggalan sepatu kacanya. Semua petugas kerajaan mencari ke pelosok negeri, mencari siapa pemilik sepatu kaca yang tertinggal di istana. Termasuk ke rumah Cinderella dan dia mencari Cinderella. Petugas pun menemukan Cinderella. Cinderella pun menikah dengan pangeran dan mereka hidup